Selamat malam pemirsa, selamat datang kembali di iNewsroom bersama saya Gede Satria. Kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif, dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini, kami memiliki informasi mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim telah selesai diperiksa Kejaksaan Agung sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan laptop dengan anggaran 9,9 triliun rupiah. Nadiem menjalani pemeriksaan selama 9 jam. Usai diperiksa oleh Kejaksaan Agung, akhirnya Nadiem Makarim keluar dari Gedung Bundar. Nadiem selesai diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop dengan anggaran 9,9 triliun rupiah. Pemeriksaan ini merupakan kali kedua Nadiem diperiksa. Nadiem pertama kali diperiksa pada Senin 23 Juni 2025. Usai diperiksa, Nadiem mengucapkan terima kasih kepada jaksa karena diberi kesempatan untuk menjelaskan perkara yang telah menyeret namanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru saja selesai panggilan kedua saya. Dan saya ingin berterima kasih sebesar-besarnya kepada pihak kejaksaan karena memberikan saya kesempatan untuk memberikan penerangan terhadap kasus ini. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman media. Izinkan saya kembali ke keluarga saya. Terima kasih. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan rekan kami, Hadisti Nur Arifah di kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta. Ya, Hadisti, apakah Anda mendapat informasi materi apa saja yang menjadi pertanyaan Jaksa Agung kepada Nadiem Makarim? Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset Teknologi Nadiem Makarim ini sudah selesai dilakukan. Kurang lebih pemeriksaan berlangsung selama 9 jam sejak pukul 9 pagi tadi hingga pukul 6 sore. Tidak banyak pernyataan atau informasi yang disampaikan oleh Nadiem sendiri seusai melalui proses pemeriksaan hari ini di Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Tadi Nadiem menyampaikan bahwa dirinya secara kooperatif mengikuti pemeriksaan yang mana ini merupakan pemeriksaan kedua kalinya. Kemudian tadi Nadiem langsung meninggalkan lokasi dan menuju rumahnya. Nah, memang untuk pemeriksaan Nadiem pada hari ini merupakan yang kedua kalinya setelah sebelumnya Nadiem pertama kali diperiksa pada 23 Juni lalu terkait kasus yang sama, yakni adalah dugaan kasus tindak pidana korupsi pengadaan Chromebook di lingkungan Kemendikbudristek pada periode 2019 hingga 2022. Nah, selain Nadiem yang diperiksa hari ini juga ada sejumlah saksi lainnya, diantaranya adalah mantan staf Nadiem maksud kami yakni adalah Fiona Handayani dan juga konsultan Kemendikbudristek yakni Ibrahim Arif, dan keduanya ini juga sudah selesai diperiksa dan diketahui juga sudah meninggalkan lokasi. Lebih lanjut nanti informasinya ini akan disampaikan oleh pihak Kejagung sendiri dalam bentuk press conference yang akan digelar pada pukul 9 malam ini. Nah, kemudian juga dari informasi yang kami terima, pihak Kejagung tadi menyampaikan pernyataan sebelum proses pemeriksaan Nadiem ini menyebutkan bahwa proses pemeriksaan ini merupakan momen penting karena pemeriksaan atas Nadiem ini dilakukan setelah pihak Jampitsus Kejagung melakukan penggeledahan pada perusahaan swasta PT Goto atau Gojek Tokopedia pada Selasa lalu, tepatnya 8 Juli 2025, di mana dari penggeledahan tersebut Kejagung ini menyita sejumlah barang bukti, meskipun belum dirinci apa saja barang bukti yang dimaksud, namun ada sejumlah dokumen dan juga barang elektronik yang diamankan pihak Kejagung. Inilah yang menjadi materi utama atau bahan pokok dalam pemeriksaan Nadiem pada hari ini, karena Nadiem ini memang hadir sebagai saksi untuk dimintai pertanyaannya terkait kapasitasnya sebagai menteri pada periode 2019 hingga 2022 terkait adanya perencanaan, pengawasan dan juga pengadaan Chromebook di lingkungan Kemendikbudristek. Karena kalau dari hasil uji coba sebetulnya Chromebook ini tidak disarankan, karena dari hasil uji coba menyebutkan bahwa penggunaan Chromebook ini tidak efektif dan tidak menjadi kebutuhan. Namun diduga dari pihak Kejagung ini adanya keterlibatan sejumlah pihak pemufakatan jahat ini untuk mengarahkan tim teknis membuat kajian teknis untuk merekomendasikan penggunaan Chromebook di lingkungan Kemendikbudristek. Kemudian juga terkait hubungan penggeledahan perusahaan swasta Goto dengan kasus ini adalah diduga adanya pengaruh dari investasi Google kepada perusahaan Goto untuk
memberikan rekomendasi atau proses pemilihan Chromebook sendiri, karena pada saat itu kita ketahui bahwa Nadiem Makarim ini baru saja berhenti menjadi CEO dari perusahaan swasta tersebut, kemudian menjadi menteri. Nah, inilah yang tengah diselidiki oleh pihak Kejagung, adakah keterlibatan atau hubungan dari investasi Google kepada pihak Goto ini untuk membuat rekomendasi atau proses pemilihan Chromebook di lingkungan Kemendikbudristek. Dan dari pengadaan Chromebook tersebut ini mengeluarkan anggaran sebesar 9,9 triliun, yang dana ini terdiri dari 3,5 triliun dari dana pendidikan, kemudian sisanya dari dana alokasi khusus. Namun meskipun begitu, dari pihak Kejagung ini belum menyebutkan siapa saja tersangka dalam dugaan kasus tindak pidana korupsi di lingkungan Kemendikbudristek ini, kemudian juga belum menyebutkan berapa total kerugian negara dari dugaan kasus ini. Sementara itu juga dari proses penyelidikan yang sudah berlangsung, sudah ada sebanyak 40 saksi yang dimintai keterangan, ini baik dari Nadiem Makarim sendiri, kemudian juga dari pihak Kemendikbudristek yang tadi seperti saya sampaikan ada staf khusus, kemudian juga dari konsultannya, lalu kemudian juga tentunya dari perusahaan swasta Goto atau Gojek Tokopedia. Sementara demikian. Terima kasih Adisti atas informasi Anda, dan kami akan terus menunggu informasi terbaru dari Kejaksaan Agung nanti sekitar pukul jam 9 begitu ya. Selamat beraktivitas, selamat bertugas kembali Adisti. Selamat malam. Dan pemirsa, berikutnya, sebelumnya pemirsa, Kejaksaan Agung ini telah mencegah Nadiem Makarim untuk pergi ke luar negeri. Kejaksaan Agung juga telah menggeledah kantor Goto yang didirikan oleh Nadiem Makarim. Nama Nadiem Makarim terseret dalam dugaan korupsi pengadaan laptop di Kemendikbudristek saat dirinya menjabat sebagai menteri. Tak tanggung-tanggung, kerugian negara akibat praktek haram tersebut senilai 9,9 triliun rupiah. Akibat dugaan tersebut, Kejaksaan Agung mencegah Nadiem ke luar negeri selama 6 bulan ke depan sejak 19 Juni 2025. Tak hanya dicegah keluar negeri, Kejaksaan Agung juga menggeledah kantor Goto pada pekan lalu. Kantor yang didirikan oleh Nadiem Makarim tersebut digeledah untuk menemukan informasi terkait kasus yang menjerat Nadiem Makarim. Sebelumnya Nadiem Makarim juga pernah mengatakan jika dirinya akan kooperatif terhadap proses hukum yang berjalan, termaksud diperiksa jika diperlukan. Jejak Nadiem Makarim dalam kasus ini tercium sejak Kejagung memeriksa 3 orang mantan staf khusus Nadiem Makarim. 3 staf khusus Nadiem Makarim yang diperiksa yakni Fiona Handayani, Ibrahim Arif, dan Yuri Stan. Dari keterangan mereka lah Kejaksaan Agung mengurai benang kusut kasus ini. Hingga akhirnya Kejaksaan Agung memutuskan untuk mencegah Nadiem Makarim ke luar negeri, bahkan memeriksa Nadiem untuk kesekian kalinya. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Ahli digital forensik Rismon Sianipar melaporkan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ke Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Selasa siang, didampingi kuasa hukumnya, Rismon Sianipar mendatangi Mapolda Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melaporkan Jokowi atas dugaan penyebaran berita bohong soal dosen pembimbingnya saat kuliah di Universitas Gadjah Mada UGM bernama Kasmujo. 2017 lalu saat di Fakultas Kehutanan UGM, Jokowi menyebut Kasmujo sebagai dosen pembimbing skripsinya. Namun pada Mei 2025, Kasmujo menyebut dirinya bukan dosen pembimbing skripsi, melainkan dosen pembimbing akademik. Namun pernyataan berbeda lagi diungkap Kasmujo saat ditemui Rismon di rumahnya di Pogung, Sleman, yang menyebut dirinya bukan pembimbing akademik karena masih asisten dosen. Terkait hal tersebut, Rismon meminta laporannya ditindaklanjuti dan Jokowi diperiksa sebagai terlapor. Sekarang pertanyaannya, ya kita harus tahu, ya makanya kita laporkan dugaan penyebaran berita bohong. Dan ingat, pada saat itu konteksnya adalah Jokowi masih seorang presiden tahun 2017. Harusnya sebagai presiden
yang merupakan tiang moralitas bangsa itu tidak boleh menyebarkan berita bohong, harus jujur, begitu. Usai kasus naik penyidikan, Roy Suryo diminta untuk tidak gentar menghadapi laporan Jokowi di Polda Metro Jaya. Bahkan mantan staf ESDM Said Didu, kasus ijazah Jokowi merupakan bagian untuk menutupi kebohongan Jokowi. Usai laporan Presiden ke-7 RI Joko Widodo naik ke tahap penyidikan di Polda Metro Jaya, mantan staf Menteri ESDM Said Didu meminta Roy Suryo untuk tak gentar menghadapi kasus ini. Menurut Said Didu, kasus ijazah Jokowi merupakan bagian untuk menutupi kebohongan yang dilakukan Presiden ke-7 Joko Widodo. Jadi kita akan membongkar 5 kebohongan. Jadi jangan heran bahwa musuh kita banyak sekali karena banyak sekali yang terancam. 5 kebohongan tadi saya ulangi: kebohongan identitas pribadi Joko Widodo, kebohongan terhadap putranya yang jadi wakil presiden, kebohongan pelaksanaan pemilu selama ini, kebohongan korupsi ribuan triliun, dan kebohongan survei-survei yang dilakukan selama ini. Ini 5 kebohongan. Nah, yang akan ditutupi sebenarnya. Jadi memang musuh kita sangat berat karena penikmat kebohongan ini itu mulai dari istana sampai kelurahan. Sebelumnya Polda Metro Jaya meningkatkan status laporan Jokowi terkait pencemaran nama baik ke tahap penyidikan. Kabid Humas Polda Metro Jaya menyebut pihaknya menemukan adanya dugaan pidana setelah dilakukan gelar perkara di kasus tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Roy Suryo menilai ada kejanggalan dalam peningkatan status kasus ijazah Jokowi di Polda Metro Jaya dari penyelidikan ke penyidikan. Roy pun menyebut harusnya Jokowi diperiksa usai Polda Metro Jaya meningkatkan status kasus ijazah Jokowi tersebut. Janggal sekali kalau kemudian ada kenaikan status. Itu yang pertama. Yang kedua, soal kenaikan status adalah kalaupun dipaksakan atau nekat dinaikkan, maka nanti pada yang harus diperiksa pertama adalah pelapor. Joko Widodo harus datang duluan ke Polda Metro Jaya, bukan kemudian sudah ada sounding-sounding minggu ini kami akan dipanggil. Itu urutannya salah besar. Joko Widodo dulu harus dipanggil. Kemudian saksi-saksi dari pihak pelapor yang dipanggil duluan. Ahli, panggil lagi semuanya di sana. Dan yang paling menarik, ini ada perkembangan dari ahli yang katanya ahli ya, yang disebut ahli digital forensik. Pada saat gelar pendapat khusus di Bareskrim, dia mengakui dia bukan ahli analog. Jadi kalau dia sendiri dihadirkan, makan tuh kata-katanya. Buat apa dia dihadirkan? Untuk sebuah bukti yang sifatnya analog. Jadi dia tidak berhak untuk menjadi ahli dalam kasus di Polda Metro Jaya. Kalau itu dipaksakan lucu. Dan dia waktu itu di Bareskrim, sebenarnya kami waktu itu bisa menolaknya karena dia tidak mendapatkan surat tugas. Pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menduga ada agenda politik besar di balik isu ijazah palsu. Jokowi pun enggan untuk menunjukkan ijazah aslinya di luar persidangan. Adanya dugaan agenda politik besar di balik isu ijazah palsu yang dihembuskan Roy Suryo CS disampaikan Jokowi di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Sementara itu terkait perkembangan kasus ijazah palsu yang naik penyidikan, Jokowi menyerahkan pada proses hukum di Polda Metro Jaya. Palsu ini untuk mengaburkan legasi Pak Jokowi, tanggapannya? Saya berperasaan memang kelihatannya ada agenda besar politik di balik isu-isu ini, ijazah palsu, isu pemakzulan. Ini perasaan politik saya mengatakan ada agenda besar politik untuk menurunkan reputasi politik, untuk mendowngrade yang ya buat saya biasa-biasa aja lah. Termasuk isu yang untuk pemakzulan Mas Gibran? Termasuk itu. Ya. Jadi ijazah palsu, pemakzulan Mas Wapres, saya kira
ada agenda besar politik. Dan biasa aja, biasa. Selain itu, Presiden ke-7 RI Joko Widodo enggan untuk menunjukkan ijazah asli miliknya di luar persidangan. Tim Liputan Ainus melaporkan. Timnas Indonesia bersiap menghadapi Brunei Darussalam dalam laga perdana Piala AFF U23 2025. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi.